Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang up to date seputar P3K 2024 ya. Tahap 1, tahap 2 ini wajib Bapak Ibu ketahui, di mana tahap 1 ini sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Tinggal pengolahan nilai yang tentunya notabene akan menentukan kelulusan Bapak Ibu ya sebagai ASN P3K 2024 di tahap 1 ini. Oke, ini 19 Desember 2024 part 1. Ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon. Oke. Ada kabar yang menarik ini Bapak Ibu ya dari ayobandung.com. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Rabu kemarin ya, 18 Desember 2024 pukul 17.23. Di mana teman-teman hasil kelulusan P3K 2024 tahap 1 segera rilis. Menpan RB ini membocorkan peserta gagal tetap bisa diangkat ASN. Ikuti cara ini. Oke, jadi skemanya itu sangat sederhana sekali Bapak Ibu ya. Tahap 1 untuk teman-teman yang sudah tes seleksi kompetensi di tahap 1 itu nanti kan ada yang lulus ya kan, lulus perankingan, ada yang tidak lulus. Nah, nanti gagal, kalau gagal kan berarti tidak lulus Bapak Ibu ya. Nah, kalau lulus nanti langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu ya kan. Ini full ya kan. Ini full time. Nah, ini full time. Kalau yang tidak lulus otomatis akan menjadi part time. PPPK paruh waktu. Ini mekanismenya itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada suatu spekulasi pernyataan dari Ibu Menpan RB kan semua peserta tahap 1 itu akan lulus. Lulus apa Kak? Lulus PPPK ya kan? Semuanya itu akan dapat NIP Bapak Ibu ya. Tetapi nanti yang masuk perankingan itu akan mendapat PPPK penuh waktu. Kalau yang nggak masuk itu diarahkan ke P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya mekanismenya. Oke, di sini ayobandung.com Bapak Ibu ya. Di sini ada suatu pernyataan dari Menpan RB Ibu Rini Widiantini. Ini bergegas nih untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN 2024. Mengingat sudah memasuki minggu ketiga bulan Desember, sesuai kesepakatan bahwa rekrutmen itu akan selesai di akhir Desember 2024. Jadi untuk teman-teman khususnya nanti ada yang TMS ya kan, TMS itu tidak memenuhi syarat administrasi, itu segera persiapan untuk daftar P3K tahap 2. Daftar PPPK tahap 2. Ini penting Bapak Ibu ya. Untuk yang sudah tes itu aman Bapak Ibu ya. Jadi meskipun tidak masuk perankingan itu tetap diluluskan, dialokasikan sebagai P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk nominal gaji itu memang belum ada regulasi Bapak Ibu ya. Belum ada regulasi dari Menpan RB. Dengar-dengarnya sih tergantung kesepakatan dari daerah masing-masing ya, mampunya itu seperti apa. Cuma nanti akan dipantau pusat langsung sih Bapak Ibu. Kalau nggak dipantau pusat ini berbahaya ya kan. Jadi kalau dipantau pusat kan nanti ada suratnya. Tentunya tiap daerah nanti ada kesepakatannya. Daerah A sekian, daerah B sekian. Itu nanti sangat penting bagi Bapak Ibu nanti supaya nanti gaji dan tunjangannya itu akan jelas. Kabarnya sih tidak jauh berbeda dengan P3K full time gajinya. Ya semoga saja lah Bapak Ibu ya. Kita juga belum tahu karena regulasinya juga belum ada. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan nantinya jika peserta dinyatakan tidak lulus tahap pertama khususnya bagi tenaga honorer yang terdaftar BKN maka Kemenpan RB ini tetap menjadi ASN. Nah, ini sudah jelas sih Bapak Ibu ya pernyataan dari Menpan RB ini, meskipun teman-teman itu katakanlah tidak lulus atau tidak masuk perankingan itu berarti tetap aman. Aman gimana Kak? Ya tetap diangkat P3K meskipun paruh waktu. Nanti mekanismenya akan diatur lebih lanjut. Intinya tinggal ikut saja Bapak Ibu ya. Kalau rezeki ya kita dapat full time, kalau belum rezeki ya kita dapat part time. Tapi tenang saja nanti misalkan di 2025 ya kan nanti ada formasi yang kosong, teman-teman nanti bisa mendaftar lagi ya, supaya apa Kak? Supaya jadi full time. Ini
masih spekulasi. Nah, artinya belum ada regulasi yang jelas seperti itu. Intinya ini hanya spekulasi untuk penuntasan honorer dari Ibu Menpan RB kita tentunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa teman-teman nanti yang tahap 1 kemarin itu ada beberapa golongan nih. Ada P1 yang sudah lulus passing grade tahun 2021 tapi belum mendapat penempatan, ada D4 bidan pendidik, dan THK 2 yang sudah mengikuti seleksi di tahun 2021. Ini golongan yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman bersaing dengan ini ya udah angkat topi dulu ya kan. Jadi ini pasti lulus ya kan. Ini kalau bersaing dengan golongan di bawahnya ya pasti lulus. Lain sebab kalau bersaing dengan sesama golongan, otomatis nilai akhir yang menentukan, ya kan? Kalau nilai akhir sama, baru dilihat nilai kompetensi teknis dulu, sosial, kultural, dan manajerial, dan terakhir adalah wawancara. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung ya, banyak pertanyaan. Kak, ini persaingannya itu satu daerah semua atau per instansi yang dilamar, Kak, atau per instansi perankingannya per instansi yang dilamar, Kak. Jawabannya adalah sesuai formasi ya. Jadi formasinya Bapak Ibu itu untuk instansi apa, terus apa misalkan jabatannya apa ya itu per instansi, butuh berapa misalkan butuh 4 ya itu bukan satu daerah ya Bapak Ibu ya. Ini keliru ya kan, bukan jadi seleksinya itu perankingannya nanti bukan satu daerah ya kan, ini salah Bapak Ibu ya, salah. Saingan yang benar adalah per instansi, ya kan, per instansi. Seperti itu, Bapak Ibu harus paham ya kan, seperti itu. Nah, kemudian nanti golongan yang kedua yang berpeluang besar juga ada honorer kategori 2. Yang terakhir otomatis non ASN yang terdaftar di database BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya, mantap jiwa. Pokoknya yang melamar di instansi tersebut, ya kan, di formasi tersebut, yaitu jadi saingannya Bapak Ibu. Semuanya ya Bapak Ibu ya, oke. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa mengingat formasi yang disediakan oleh instansi cukup terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah seleksi PPPK, maka Kemenpan RB memberikan kesempatan nih bagi peserta yang tidak lulus tahap pertama bisa mengikuti tahap kedua. Ini dikhususkan untuk apa? Untuk yang TMS Bapak Ibu ya, tidak memenuhi syarat. Nah, makanya itu kalau tidak ada formasi kan enggak di administrasi itu sudah gagal Bapak Ibu ya. Makanya di TMS ini teman-teman bisa ya kan masih berpeluang untuk mendaftar PPPK tahap 2. Nah, itu yang harus dipahami Bapak Ibu ya kan, PPPK tahap 2 khusus yang TMS atau memang secara notabene sudah gagal di seleksi administrasi karena memang tidak ada formasi, sistemnya itu mengaturnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa tahap 2 ini pendaftarannya sampai 31 Desember. Berikut kategori 2 apa aja sih? Nah, kategori 2 tentunya di sini teman-teman yang TMS atau tidak memenuhi syarat, tidak ada formasi nih di tahap 1. Teman-teman bisa nih BKN tidak lulus seleksi administrasi. Iya kan, TMS. Nah, ini juga bisa. Tetapi ini teman-teman belum bisa membuat akun kemarin ya. Salah satu subscribernya Kak Volcom masih belum bisa buat akun. Nah, belum bisa resume lah istilahnya Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini mungkin disebabkan karena identitasnya teman-teman itu masih terkonek ya kan, terkonek di tahap 1. Sehingga nanti ini teman-teman perlu lapor ke dinas terkait sehingga nanti pihak pusat itu bisa mereset sistem di tahap 1 sehingga teman-teman bisa resume di tahap 2. Ini cukup terakhir edarannya di Ibu Menpan kemarin kalau nggak salah sih 27 ya, 27 Desember itu adalah batas akhir. Untuk teman-teman itu bisa konfirm ke dinas terdekatnya teman-teman yang menangani itu dan nanti langsung laporan ke BKN seperti itu sehingga teman-teman nanti bisa resume pendaftaran. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu tidak terdaftar BKN, aktif bekerja minimal 2 tahun termasuk guru lulusan prajabatan, PPG prajabatan.
Nah, ini banyak sekali pertanyaan di channel Kak Furkon. Daljab gimana Kak? Daljab masih belum bisa. Jadi masih belum bisa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman notabene itu kerja di instansi itu belum 2 tahun, tetapi teman-teman itu guru ya, sudah memiliki sertifikat pendidik Daljab, ini tetap nggak bisa Bapak Ibu ya, karena minimal 2 tahun itu di Dapodiknya loh Bapak Ibu ya. Jadi ada teman-teman yang SK-nya 2020 tapi Dapodiknya itu 2023, yang nggak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Nah, itu sudah aturan yang jelas Bapak Ibu ya. Jika nantinya lulus seleksi tahap kedua, maka peserta gagal di tahap pertama akan diangkat ASN paruh waktu. Ini sudah Kak Furkon jelaskan tadi ya. Dengan pertimbangan peserta harus memenuhi ketentuan jam ASN. Seperti itu. Selain itu, nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dapat diangkat ASN paruh waktu harus mendapat rekom atasan tempat instansi pemerintah tempat bekerja. Peserta seleksi tahap 2 akan diangkat ASN paruh waktu, gaji yang diterima diestimasikan lebih kecil dibandingkan penuh waktu karena jam kerja juga jauh lebih sedikit. Tetapi ini tidak jauh ya Bapak Ibu selisihnya. Ini spekulasi dari Menpan RB ini, Bapak Ibu harus ketahui bahwa tidak jauh. Ya benar ada selisihnya, mungkin selisihnya di tunjangan saja Bapak Ibu ya. Sekitar 300 atau 500 ribu itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah tentunya pengolahan nilai hasil seleksi itu nanti sesuai dengan pasal 43 ini Bapak Ibu ya. Di sini pelamar dinyatakan lulus itu berperingkat terbaik. Ini ambang batas nggak ada Bapak Ibu ya. Peringkat terbaik sesuai dengan prioritasnya, intinya sesuai aturan ya Bapak Ibu ya. Tentunya jenis bobot sertifikat kompetensi ini yang mendapat persetujuan menteri. Ini ada bobotnya tersendiri ya. Yang jelas untuk guru kalau serdik itu kompetensi teknisnya itu maksimal ya kan. Kalau guru ya Bapak Ibu ya, teknisnya ini langsung dihargai maksimal yaitu 90 kali 5. Berarti 450 ya kan. Ini benar semua. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon sekilas dengan PPPK tahap 1 dan tahap 2. Intinya tenang saja Bapak Ibu ya, semuanya bakalan lulus. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, stay tune aja di channelnya Kak Furkon. Insyaallah bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.